begitu lihat ada indikator body age. Body age-nya sama dengan 67 tahun. Padahal di 2023 usia gue masih 39. Dari situ gue berpikir, secara hitungan logika manusia 70 tahun dong. Artinya sisa gue tinggal 3 tahun lagi dong. Gue lihatlah anak gue nih, masih banyak memori baik yang belum gue kasih nih ke anak gue nih. Finansial, memori baik, apalah, adab segala macem, wawasan. Wah, nggak bisa nih, gue pengen hidup lebih lama untuk anak gue. Sama akhirnya gue berpikir gue nggak mau anak gue keberatan saat mengangkat keranda mayat ayahnya. Kita kasih solusi. Juara mantan obesitas viral di mana-mana lo Anda lo. Alhamdulillah. 120 kilogram. Sempat menyentuh itu. Ngeri. Ini sosok yang saya tonton dari saya waktu tingginya masih segini nih. Pak, kecil banget Pak. Jangan dong. Gua menduga Mas Eri Makmur ini red card naik. Boleh dugaan boleh dong? Boleh. Asumsi boleh dong? Boleh. Red card naik, penampilan seperti ini. Jangan-jangan juga saya mencium aroma-aroma brand ambassador baru. Wah, amin ya Allah, amin. Oh, baru kontrak project dong ya? Kontrak project Pak. Oh, nanti sabar. Nanti insya Allah. Anda jangan langsung mikir dieksploitasi, sabar. Iya. Bisa jadi kan memang ada tahapan ya. Iya kan. Saya ngikutin alurnya aja Pak. Jadinya gimana mah hayu. Dimas Merian, keren banget ya. Viral kemarin lo kontennya pas makeover ya? Makeover dari waktu ketemu sama Gema ya? Iya. Gema Prawoto. Betul, di mall, di makeover sama dia dan ternyata hasilnya luar biasa. Ngeri. Tapi memang ini menjadi isu kita juga sih. Kayak kemarin gue juga ngundang bodybuilder. Yes. Ya pokoknya orang yang concern sama dunia kesehatan, fitness, industrinya gitu ya. Yang mana bukan jadi obrolan kesehatan tanda kutip mutlak, tapi lebih kepada sesuai DNA-nya kasih solusi. Kasih solusi memang kita fokus bahas untuk ya mungkin UMKM, konten kreator, ekonomi kreatif, cuan di sini apa hubungannya gitu kan ngundang beliau gitu. Karena memang ya gua nggak maksud body shaming teman-teman, tapi lebih kepada ketika badan kita fit, proper, setuju. Ya kan akan lebih mudah juga. Nggak melulu visual deh, tapi ruang gerak, produktivitas itu kan jadi lebih optimal kan. Kesehatan yang paling penting. Bahwasannya tidak ada manusia obesitas atau gemuk yang sehat Pak. Oh fix ya? Fix. Ada datanya, silakan dicek. Sejak tahun 1997 WHO sudah menyatakan obesitas termasuk penyakit kronis. Penyakit kronis Pak. Sejak tahun 97. Tapi memang tidak tergaung-gaungkan. Mungkin tertutupi oleh food industry kali ya. Ya kita tahulah tentang food industry seperti apa kan. Nah kayaknya begitu deh, karena ya diabetes, hipertensi, jantung apa segala macam, orang obesitas tuh punya kemungkinan lebih besarnya banget. Ya dong dibandingkan yang tidak obesitas. Ketika obesitas organ tuh pasti terganggu, tidak mungkin tidak. Oke, nanti kita cari tahu ya apa alasannya. Atau memang karena ngincer sesuatu. Tapi memang jauh lebih ganteng, lebih tampan. Apalagi dengan Pak. Coba boleh Anda berdiri sedikit. Kan kalau udah outfitnya udah prima begini, sayang kalau ketutup sama meja. Mewah. Red card naik. Kalau Hemel gak boleh senyum. Oh gitu. Oh ada tata cara dan mannernya ya. Ada kata senyum tipis aja. Ya, keren. Tapi oke ya. Ini lokal brand yang saya sudah amati betul bahwa konsepnya apa ya bisa dibilang ya? Smart casual. Ya, saya belum saya belum berani jawab. Ya, ini kode terselubung. Kalau saya takutnya saya salah kan. Bukan, makanya bayar. Aduh, ampun Mas Dimas, ampun. Tapi oke lah kita bahas. Sampai akhirnya punya satu terobosan loh Mas Eri Makmur ini memotivasi mindset untuk diet. Karena nggak tahu, gue pun juga turun dari atas ke bawah itu intermittent fasting dan turunannya ya. Nah cuma memang dulu ya jangan dicontoh juga ya sekitar 3 tahun lalu gitu ya. Sekarang mungkin kita lagi bulking lagi gitu, lagi naikin lagi karena tujuan tertentu. Tapi intinya adalah waktu pas nurunin itu gua polanya sebenarnya gua mau konsul juga sih sama lu Mas. Kayak polanya cukup ekstrim. Langsung ambil yang 1 kali makan. Omet. Ya, terus tanpa nasi. Hajarnya karbo. Ya pokoknya
kalorinya bener-bener defisit Itu parah, banget. pokoknya Ya. panjang lah. Ya. Memang jujur udah mulai sepaneng gitu loh. Ya. Cuma emang berhasil gitu ya. Ya. Tapi habis itu ada yang bilang ngasih masukan, untung lu selamat, untung lu begini, untung lu Ya, begini, segala macam. Cukup betul. ekstrim waktu itu. Agak ekstrim itu. Iya, karena hitungannya. nggak ada nasi sedikit pun. Nah. Tapi begitu udah dapat cutnya, Heeh. akhirnya mulai dari situ udah mulai 4 jam, boleh nasi ternyata, Ya. apa segala macamnya. Tapi anyway, kita bahas dari pertama kalinya memutuskan untuk nurunin berat badan. Apa triggernya apa? Sakit kah? Enggak. Untungnya belum kena sakit. Jadi triggernya adalah ketika 2023 itu mau mengasuransikan anak. Otomatis kan kita ya debitur ya kan, kita yang membayarnya. Yang dicek medical check up-nya juga kitanya kan. Oke. Medical check up. Ternyata hasilnya jelek semua. Darah, trigliserida, tahu. apalah kolesterol semuanya jelek. Tapi di angka-angka jelek itu sebenarnya gue masih ya nggak apa-apa lah, orang gue selama ini sehat kok, gue nggak ada gejala migrain apa segala macam gitu. Begitu lihat ada indikator body age. Body age-nya sama dengan 67 tahun. Jadi sama seperti usia 67 tahun. Padahal di 2023 usia gue masih 39. Dari situ gue berpikir secara hitungan logika manusia 70 tahun dong. Artinya sisa gue tinggal 3 tahun lagi dong. Gue lihatlah anak gue nih tidur malam. Masih banyak memori baik yang belum gue kasih nih ke anak gue nih. Cuman 3 tahun lagi kayaknya finansial, memori baik, apalah adab segala macam, wawasan. Wah nggak bisa nih. Gue pengen hidup lebih lama untuk anak gue. Dari situ Pak. Dari situlah trigger yang kuat, dapat motivasi yang kuat. Sama akhirnya gue berpikir gue nggak mau anak gue keberatan saat mengangkat keranda mayat ayahnya. Dapat nih clipper nih. Tahu aja kita budak clippers. Budak exposure. Iya, tapi dapat kan, meaningnya dapat kan. Ya. Di situ akhirnya ini gue sudah tidak ada kata mundur, tidak ada kata tidak, harus gue jalankan, start mulai besok. Itu di 2024 pertengahan akhirnya dapat motivasi kuat. Start tuh habis Lebaran 2024 lah. Cuma kan nggak mudah ya, maksudnya kayak oke itu bagus banget ya. Yang lebih parahnya sih sebenarnya mereka nggak ada trigger apa-apa gitu kan, kayak diet mulai besok akhirnya loss. Tiba-tiba serangan jantung, karena serangan jantung kan nggak ada gejala apa-apa Pak. Tiba-tiba sehat-sehat degek. Itu dia tuh. Nggak ada yang tahu. Nah cuma kok bisa mindsetnya tuh seperti apa? Meskipun saya tahu bahwa teman-teman mau dapat cara ini sana, sebenarnya mindsetnya udah bisa tinggal diklik aja di bawah ya. Mindset diet Harry Ada Makmur. di bawah tuh ada di kliknya ya kan. Lo tinggal linknya tuh tinggal klik aja, habis itu masuk ke ebook apa segala macamnya yang memang penjualannya udah Alhamdulillah. Itu bukti konkret bahwa ternyata mindsetnya diterima sama pasar gitu. Alhamdulillah. Nah, kalau ngomongin soal mindset gini. Sebenarnya kemarin kan mindset gue tuh lebih ke gendut gue ini mendatangkan rezeki. Gendut gue ini yang mengantarkan gue ke dunia seni peran. Akhirnya gue harus merubah mindset itu kan. Oke. Diskusi sama bini bukan hal yang gampang gitu. Gimana? Karena bini pun ada momen-momen dikasih tahu sama saudara-saudara, laki lu tuh makannya, kasih tahu makannya jangan kebanyakan. Dia mah kalau kurus nggak laku. Bini gue pun begitu. Bini gue pun begitu. Nah akhirnya kita berdiskusi gimana soal kerjaan ke depannya, soal finansial ke depannya bagaimana gitu ya. Akhirnya tetap kita sepakat, alhamdulillah kita sepakat kesehatan nomor 1. Apapun rezekinya kita jangan seuzon sama Allah. Siapa tahu dengan kurus bisa jadi yang lebih dari sekarang, kita nggak akan tahu. Dan ternyata benar. Siapa yang berpikir jadi model seorang Harry Makmur kan? Alhamdulillahnya gitu. Nah dari situ akhirnya kita berpikir oke, mindsetnya benar-benar harus merubah pola hidup sehat. Jangan sekedar nurunin berat badan. Karena kemarin-kemarin pada saat gendut ngejar stabil tuh di 118, nanti kalau udah over diet, turun paling di 110, 109 udah. Nanti udah kelebihan lagi 116, diet. Range-nya di situ-situ terus. Artinya ilmu gue soal diet sebenarnya sudah banyak gue lakukan. Untuk menjaga aja. Jangan tidak terlalu over. Cuman kalau sekarang gue tidak ada patokan turun 10 kilo, gue gak ada patokan untuk turun 20 kilo, gak ada. Tapi gue ingin hidup sehat. Jadi ketika sekarang pun gue sudah menyentuh turun 40 kilo, pola hidup sehat terus gue jalanin. Sekarang berapa? Sekarang 78 kilo. Wow, dahsyat, 78 kilo. Dari puncak-puncaknya itu 120 kilo. 120 puncak tuh sempat turun dan mulai terdata start diet itu di 118.
118 sampai 78. 78 berapa 40 kilo. ya? 40 kilo. 40 kilo. Dahsyat. Dalam waktu berapa lama? 15 bulan. Cepat juga ya? Enggak dong. Standar. 15 bulan tuh setahunan lebih ya? Ya setahun 3 iya, bulan. iya. Masih standar lah. Average di 2,5 kilo per bulan. Iya, gue 4 sampai 6 bulan. Tapi dengan cara yang mungkin ekstrim ya teman-teman ya. Iya. Tahu kalau nggak tahu ilmunya jangan tuh. Jangan tuh. Oke. Nah akhirnya mindset itu yang gue tanamkan bahwa diet yang kali ini bukan hanya sekedar mengejar turun berat badan, tapi diet kali ini adalah mengejar pola hidup sehat. Pola hidup sehat tidak ada ujungnya. Pola hidup sehat harus dijalankan sampai mati. Setuju dong? Setuju. Dapat lagi tuh Clippers. Weh, dapat lagi. Nanti masih ada. Masih ada. Udah disiapin kan? Udah dong. Udah kan? Udah diapalin ChatGPT-nya apa aja kan? ChatGPT enggak Oh, dong. enggak, keren. Asli ini gua Nggak pakai ini. ChatGPT. Perjalanan berdiet inilah yang akhirnya banyak pelajaran-pelajaran hidup, Pak. Apa yang akhirnya menjadi satu dorongan yang signifikan ketika begitu gue memutuskan karena tadi masalah nggak pengen nanti anak yang ngangkat keranda keberatan apa segala macamnya gitu kan dan lain sebagainya gitu. Meskipun kita umur nggak ada yang tahu, tapi bisa juga memang kita duluan gitu. Betul. Kan dibanding anak kita. Setelah itu kan ada yang namanya kayak bukan turning point juga ya, kayak checkpoint yang memastikan bahwa kayak gue lanjut. Kalau waktu itu gue nih gue pragmatis aja nih jujur ya waktu itu. Pas dari 100 ke 60-an gitu ya. Tapi pas begitu di 70 atau 80-an itu berasa secara pragmatis gue bilang di sini adalah uang. Jadi waktu itu gue tuh benar-benar meyakinkan bahwa kayak gue pakai pola. Contoh yang kedua kalinya nih juga jangan langsung dipraktekkan juga. Tapi ini ya mindset sebenarnya sih nggak ada masalah juga ya. Yaitu apa? Gue pakai pola sehat gagal. Kayak lah sehat. Ya udahlah besok juga bisa diet lagi gitu ya. Ternyata gagal. Meskipun semua orang bisa jadi mungkin nggak seperti itu ya. Gua doang itu sehat nggak gagal. Uji coba yang kedua gue pakai style penampilan. Biar kelihatan keren apa segala macamnya. Gagal lagi gara-gara lah kan gue udah laku ya. Gak bisa gue pakai itu. Gue nggak tahu memang diri diciptakan untuk mata duitan kayaknya bagaimana ya. Cuan tadi. Ya kan. Begitu pakai pola yang ketiga tentang cuan lebih kepada kayak ya produktif malah nomor 2. Nanti pakaian ngikut tuh. Pakaian penampilan jadi ngikut. Looks-nya jadi mungkin lebih enak jadi ngikut. Karena kan kalau gue stop brand nggak masuk lagi. Betul. Nah gue mikirnya gitu tuh. Akhirnya gue terusin aja sampai sekarang. Jadiin aja deh. Iya. Nah gue nggak tahu kalau seorang Anda kan katanya kan nggak peduli cuan juga kan. Peduli dong. Pak, nggak ada, kayaknya nggak ada. Saya cuma ngetes, ternyata pragmatis juga beliau ya. Pak, kebetulan sekolah anak saya harus bayarnya pakai uang, Pak. Nggak bisa, cuma sekedar, saya udah turun 40 kilo loh. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Tetap harus ada uang, Pak. Ada uang. Nah, tapi apakah itu menjadi mindset yang akhirnya dituang di e-book itu loh maksud gue? Jadi gini, kenapa? Nggak tahu. Saya bingung. Jawabnya yang mana dulu ya? Soal yang kita turning point 2 itu tadi atau e-book nih? Karena e-book nanti lagi tuh. Ya. Jadi gini, kan kenapa kalau pas mau lanjut gitu kali ya? Kan analoginya gimana ya? Misalnya gua nggak suka, gini aja deh, paling gampang, paling diterima di tempat khalayak ramai ini. Gua tuh sampai sekarang masih maju mundur tentang mobil listrik. Jadi gua pribadi, ya permobilannya bensin, BBM, itulah. Iya. Ya bensin kan, bahan bakar minyak. Nah, ya apapun alasannya. Ya dorongan dari istri gue juga akhirnya entar meledak lo pas dicas lo, bannya mental masuk ke balkon kamar lo. Tahu sih ke video-video CCTV gitu. Meskipun dalam hati gue kayak lebay banget ya. Masa sih? Cuma dan apapun itulah, tapi gue berusaha. Karena gue percaya betul untuk biar ekonomi hijau, ekonomi biru apa segala macamnya gitu ya. Cuma kayak ya udahlah ya. Akhirnya misalnya gue dapat turning point bahwa gue pakai mobil listrik. Tapi kan begitu sebulan, 2 bulan kalau nggak ada trigger lagi kan bisa jadi gue jual dong. Kayak apaan sih sama aja. Betul. Godaannya ada. Iya kan. Betul. Nah tapi ketika memang misal terbukti bisa mangkas kos, efisien waktu, gas. Nah kalau di diet kan, loh nyatanya banyak orang yang jebol juga. Betul. Berapa banyak orang yang akhirnya cheating lagi, apa istilahnya sih? Gagal lah. Balik yoyo lagi, naik turun lagi. Ya, jadi gini, kalau gue lagi karena niatnya buat anak ya. Jadi gue melihat gue harus sehat untuk anak. Kalau bicara
godaan atau beratnya menjalani ini berat Pak. 2025 kerjaan gua nggak ada untuk sinetron. Karena ada 3 judul sinetron batal karena ketika meeting, wah gue tahu lu turun berat badan tapi gue nggak expect lu sekurus ini, sorry ya. Gue butuhnya cari orang yang gemuk. 3 judul Pak. 2025 mungkin kalau dibilang dari sisi finansial cukup sangat berat. Tapi alhamdulillahnya tidak menggoda iman gue untuk tetap hidup sehat. Untungnya begitu. Dan untungnya juga di 2025 pertengahan sekitar bulan Juni viral lah konten gue yang turun 30 kilo. Belum 40 tuh, masih 30 kilo. Nah dari situ mulai adalah endorsement masuk. Sehingga bisa tambal sulam kehidupan. Untungnya di situ. Dari situ gue coba jalanin lagi. Nah di November Desember 2024 turun 2025 turunlah 10 lagi, jadi total 40. Meledak lagi dan akhirnya Hemel melihat sekarang lebih meledak lagi, alhamdulillahnya Pak. Kalau bicara harga naik, betul harga naik. Iya. Kan engagement rate naik, engagement rate-nya naik. Iya, oke. Terus untuk kerjaan baru kah atau dunia yang masih sama? Sekarang? Iya, maksudnya kan kalau dulu kan entertainmentnya kan yang dengan ngambil looks yang waktu zaman siapa Kak? Konyol-konyolan si Makmur ini, si Makmur, ya kan? Ya. Nah, tapi sekarang tuh maksudnya gue mau lihat apakah tetap dengan gaya yang lama. Nah, tapi diterima ya pelan-pelan bertahap untuk masuk ke diterima pasar lagi bahwa iyalah sekarang si Makmur ini emang begini kali ini atau memang beda industri gitu loh. Nah, satu gue jawab soal industri entertainment. Kalau gue menganalogikan seperti wanita yang berhijab, tiba-tiba berhijab, dari tidak berhijab menjadi berhijab, otomatis artis-artisnya itu juga akan dapat penyesuaian peran-peran yang masuk ke dia. Kurang lebih gue di fase ini sekarang. Alhamdulillah kemarin di awal tahun udah ada 1 film masuk, walaupun peran gue belum peran yang banyak, cuma dapat 5 scene, tapi perannya udah serius, udah sama sekali tidak komedi, udah drama banget, udah jadi cool banget, pemangku kebijakan dalam sebuah project lah ceritanya. Kayak gitu. Dan akhirnya gue melihat, wah iya kayak cewek hijrah nih gitu. Yang berhijab terus yang tadinya mungkin pakaiannya seksi gitu kan, peran-perannya seksi, tiba-tiba berhijab menyesuaikan. Gue juga, oh mungkin ini peran-peran lagi menyesuaikan kali ya. Gitu Pak. Itu satu. Yang kedua, ya betul, kerjaan barunya aneh Pak saya Pak sekarang. Apa tuh? Motivator kesehatan. Loh, tapi kan terbukti kan? Iya. Banyak orang yang motivator tapi ternyata malah tidak terbukti, yang ujung-ujungnya bawa kabur duit 5 miliar. Pak, kita balik ke sini aja, kita ngomongin kita aja Pak ya. Sorry. Jangan yang kesana-sana Pak. Soalnya waktu itu gue nonton tayangan di Kosidor Om Ded. Iya, jangan. Sini aja ya. Sorry. Nanti kenal Pak. Lu kenal? Enggak Pak, enggak kenal. Lanjut. Ya kan misalnya emang bener-bener terbukti gitu loh. Jadi kerjaan yang kemarin tuh akhir tahun sempat 2 kali ngisi di perusahaan BUMN. Jadi mereka mengumpulkan karyawan obesitas. Dikumpulkan dalam satu buah ballroom hotel, dikasih seminar, ada personal trainer, ada dokter gizi, sama ada gue sebagai success story-nya, memotivasi mereka. Dan ini ini ada manajer saya, 2 lagi ada perusahaan ya lagi mau minta. Oh iya, ada kayak memotivasi. Model begitu lagi. Jadi salam super. Gue udah tahan dia lo yang ngomong lo parah. Jadi motivator dia. Tapi sebenarnya jadi motivator dia ini gue maju mundur Pak tadinya Pak. Yang tahun lalu di BUMN itu gue maju mundur. Masa sih ilmu gue kayaknya belum banyak gitu. Maksudnya nanti salah ngomong apa segala macam. Tapi bini gue bilang nggak apa-apa, ambil ini sebagai pagar. Jadi lu sadar diri, lu nggak boleh gendut lagi. Ibaratnya ini one way ticket. Bagus. Jadi ketika lu udah jadi motivator, let's say 2 tahun lagi lu gendut, mereka akan menghina lu. Lu akan diserang. Jadikan ini motivasi untuk tetap hidup sehat. Keren gak bini gue? Subhanallah bini gue. Wede. I love you sayang. Wede. Lagi ada tujuan apa nih? Kok tiba-tiba gak ada Pak. Jangan dibongkar Pak. Lagi mau beli apa emang? Gak ada Pak. Gak ada. Aduh langsung minum nih gue nih. Iya. Tapi beneran itu setuju loh. Di analogi lain atau di industri lain tuh terkait tameng itu ya gue tapi mau nyonten ke gue tuh bukan akhirnya jadi subjektif dan GR ya. Kayak misalnya jenggot gitu ya. Ya gue akui lah. Tapi pakai contoh yang paling nyata aja di gue ya. Daripada ngomongin orang ya.
itu mau ngapa-ngapain, setan menggoda, kita juga manusia biasa ya. Yes. Itu lebih Jadi pagar kan. Iya. Lu udah begini loh. Iya nih, masa sih belok ke tempat spa gitu kan? Emang dulu gitu. Jadi gini, waktu lu kurus Aku itu kaget nih, makanya gue langsung. contoh. Oh contoh. Justru Iya, gue malah bener-bener. lagi mau ngasih tahu, Anda jangan begitu wahai laki-laki. Kalau udah hijrah total. Kafah. Ih, ngerti dia. Ya kan. Sering main sama Dimas ya? Enggak pak. Ya, jadi artinya menjadi tameng kalau di gue dalam hal ini misalnya ya tadi Betul. ya gue nggak pernah juga sih state kalau gue hijrah nih gitu enggak, tapi mungkin Iya. teman-teman juga tahu lah ya, gue Iya. ngundang siapa, gue ke pengajian misalnya segala macam, akhirnya mau tidak mau ke statement sendiri gitu. Betul. Tapi itu Bahkan menjadi itu ya. di buku ini, buku e-book pun sebenarnya awalnya nggak ada niat untuk menjadi penulis buku karena basicnya kan gue pemalas banget ya. Ya orang-orang gendut kalau boleh gue bilang 80% tuh mereka pemalas kan, malas kontrol makanan, malas terhadap mikirin masa depan. Ya udah jalanin aja. Orang-orang gendut kan seperti itu. Menulis buku tuh nggak ada kepikiran gara-gara bini gue tadi bilang itu sebagai pagar loh. Nah akhirnya ketika ya kalau jadi ngisi motivator kan nggak setiap hari ya. Maksudnya bisa cuma 2, bisa cuma 3, bisa berhenti sampai di sini gitu. Apa yang berkelanjutan? Kebetulan di posisi gue saat ini banyak banget kan yang nanya, Om gimana sih caranya diet? Mas gimana sih? Banyak banget. Capek kan gue copy paste atau meladeni satu-satu 101 tuh capek banget. Akhirnya kepikiran nulis buku kali ya. Gitu. Dan akhirnya buku ini juga buat pagar ke gue juga kan, supaya buku ini udah kesebarnya banyak nih. 2 tahun lagi gendut nggak lucu nih. Iya dong. betul. Ya dong. Betul. Itu Pak, makanya kalau ada malam-malam mau makan sop kaki kambing, mikir saya Pak sekarang. Jangan sampai gendut lagi. Di buku udah kesebarnya banyak. Oh, udah berapa? Alhamdulillah di pagi ini sebentar saya Wis, cek ya Pak ya. keren. Saya cek ya Pak ya. Iya bener lo ada kerjaan baru loh jadinya lo ya. Iya Pak, ini Ngecek. aneh pekerjaan baru. Sebentar saya refresh dulu. Apa mau omset atau mau dari earnings atau apa? Enggak, live order aja Pak ya. Live order. Oh, Anda pakai link.id juga. Pakai link.id Oh. Pak. Alhamdulillah udah 478 per hari ini Pak. Per pagi ini. Ini baru nongol di tanggal 22 April. Let's say baru 3 minggu kali ya. Oh, baru 3 minggu, belum nyampe sebulan Belum dulu ya? nyampe sebulan udah 478. Kita dorong lagi biar teman-teman jadi banyak manfaatnya boleh ya? Ini bagus Pak. Kan gue ini bener-bener Pak, ini yang ngajarin link.id aja bukan, gue kan nggak ngerti gini-gini Pak. Ada teman sahabat yang ngasih tahu, udah caranya gini, lempar ke ebook gini, nanti lo bikin gini, ntar gini. Ini bagus Pak. Saya nggak tahu nih. Oke kok, untuk 3 minggu sih 400-an sih oke. Oke kok, nggak ada masalah. Tapi udah tahu ritme funneling kontennya kan? Dari mulai bikin konten, abis itu nanti tanda kutip persuasif giring opininya buat. Jadi dibiasakan setiap bikin konten ujungnya call to Oh action. iya, udah kemarin sudah kan? beberapa Organik udah. apa ads? Organik. Oke, Sejauh ini masih organik. Setuju organik dulu ya. Organik dulu. Kalau bisa juga ntar pakai pihak ketiga yang memang mengotomatisasi balasan si misalnya Ada komen diet. Kalau kamu mau komen nanti diet. dapat linknya Ya, gitu. nanti dia kan otomatis kan. Karena kan susah juga. Gini, ada pihak tiga yang bisa membantu kita mengotomatisasi. Nggak cuma itu, ujung-ujungnya pihak tiga ini memang karena memang dimilikin sama si Meta itu sendiri, si Instagram itu sendiri, berarti dia dipikirkan secara sistem algoritma berjalan. Nah, kenapa konsepnya adalah komen diet, komen langsing. Nanti kan kita komen tuh. Kalau misalnya kamu pengen tahu nih gimana caraku untuk nurunin berat badan 40 kilo hanya dalam waktu 15 bulan misalnya. Nah, yang tadinya mungkin aku jadi segini, set editor munculin kan, jadi segini. Before after. Before after. Habis itu komen singset misalnya. Oke, dia akan komen tuh singset. Nah, semakin orang jadinya ada misalnya pengen tahu kan, mereka harus ikutan aturan mainnya kan. Mereka komen kan, singset gitu. Kan kalau ada orang komen berarti kan didorong lagi untuk pendistribusian algoritma. Karena dianggap konten ini interaktif. Nah, caranya itu. Jadi jangan langsung resisten ketika teman-teman dengar, wah dikit-dikit jualan buku, dikit-dikit suruh komen kan kadang tanda kutip sekarang netizen udah mulai pintar ya. Tapi pintarnya ntar dulu nih. Gua hargain pintarnya reaktivitas lo gitu ya. Responsif lo oke. Tapi kalau lu lihat dari ujungnya sebetulnya itu membantu lu juga. Iya benar. Makanya ketika orang aduh pengen tahu lagi nih, nggak dibikin dengan cuma-cuma lagi nih. Oke, gua komen singset. Komen 1 didorong lah pendistribusian. 2, 3, 100, 1000. Kan pada kayak gitu tuh. Akhirnya konten kita jadi viral.
Nah, kan tujuannya kan biar secara masif kan pada ngelihat. Kalau sekarang saya begitu upload tuh langsung aktif berkomen. Jadi begitu upload Cakep, udah. sejam setelah upload tuh Iya. saya meminta waktu kepada istri dan anak bentar habis upload. Jadi sejam tuh harus interaksi. Nah, interaksi kan. Dan itu berasa ketika kita upload terus nyetir sama upload langsung interaksi Iya. beda banget. Itu bagus, nggak apa-apa Iya. kalau interaksi. Tapi begitu dikasih tahu arahan kayak tadi, Iya. itu ngelemparnya langsung ke link kan. Iya. Langsung kayak kalau kamu mau e-booknya langsung Iya, ke iya. link di bio ya. Iya. Nah, cuma kan mental kalau dia nggak interaksi, Iya benar. dia langsung klik link kan. Nggak Betul. apa-apa juga. Iya, Cuma bayangin ketika dia nggak ngeklik link dulu, terus dia nggak komen, atau dia langsung ngeklik link doang. Kemungkinannya jadi lebih banyak, lebih Iya. kecil untuk melihat ya. Kan gini, kalau dia Iya, langsung iya, klik link, kalau lo mau e-book gua, mindset Ada dia di bio. ada di bio. Iya, Mereka masuk ke bio kan? ke bio. Ke bio kan berarti ada dua kan, kemungkinan dia beli sama kemungkinan dia gagal kan. Iya. Kan kita nggak bilang pasti dia beli kan, bisa Betul. jadi dia mental lagi kan. Betul. Nah, terus dia nggak sumbang apa dong ke kita. Kalau Iya. tadinya misalnya dia gagal, tapi minimal dia sumbang sih komen. Iya. Pasti udah tanda kutip eksploitasi lah. Iya, Bahasa iya, kasarnya iya. izin ya netizen ya. Dia eksploitasi komen. Habis itu kita dapat dorongan viralitas. Iya. Karena iya. dianggap sama si algoritma atau robot aktif. Iya. AI-nya adalah ini interaktif kan, Interaktif. disebar pendistribusiannya. Kan non followernya lebih banyak. Iya, Iya, jadi iya. kalaupun dia nggak beli, tapi kan ada potensial bayar-bayar yang berikutnya. Iya itu dia betul. Si ManyChat itu. Nah, namanya ManyChat. ManyChat. Nanti ManyChat. saya belajar Pak ya. Enggak lah, ini mah Pak, saya belajar Pak. Saya tuh banyak belajar dari podcast ini Pak. Beneran Pak. Ampun, jangan dong. Pak, Ya. gue tuh tertarik dengan dunia marketing Pak. Jadi Siap. gue sering nonton ini, sumpah gue gak bohong. Sama Pak Bambang Hotline tuh gue tonton banget Pak. Dan bahkan dari situ gue punya ide, kayaknya gue bisa ngembangin sebuah produk dari belajar positioning. Wih. Sumpah gue gak bohong. Ini gue lagi ngembangin sebuah produk Pak. Oh, nanti ujungnya ke sana ya? Ujungnya ke sana. Gue Cakep. ada sebuah produk yang mungkin bisa membantu teman-teman obesitas lebih mudah dalam menjalankan program diet. Wih, kalau mau dapat programnya produknya ya kan, komen kapsul di bawah. Enggak ya? Bukan obat. Oh, bukan obat. Komen sirup. Bukan sirup bukan. gula. Komen Apa? udah ada belum produknya? Ini gua mau eksploitasi lu dulu nih. Soalnya biar kalau udah ada produknya, gua bisa jual potongan ini. Ada produknya. Apa produknya, Pak? Hah? Produknya apa? Enggak, ciri-ciri dulu deh. Makanan, Pak. Oh, makanan. Tapi rendah kalori, tinggi serat. Sebenarnya udah banyak sekarang ini udah banyak makanan ini sudah ada, tapi tidak ada yang positioning tepat seperti yang Bapak ajarkan bersama Pak Bambang pada saat duduk di sini, Pak. Ampun. Positioningnya, Pak. Ampun. Jadi kalau gue sebutin gak enak, Pak. Masih rek, Pak. Nanti pasti akan keambil ini positioningnya. Oh, jangan. Off rec ya? Jangan. Off rec kita ngobrol ya? Iya dah, off record kita Yes. ngobrol. Iya benar, setuju. Ini bagus nih. Ini udah punya visioner tentang bangun brand loh. Yes. Karena dibilang katanya ntar positioningnya keambil, betul. Positioning itu Mahal, Pak. nyawa termahal, betul. Nyawa termahal. Susah itu. Itu yang saya belajar dari Bapak ngobrol sama Pak Bambang di sini. Ampun. Kopiko gantinya ngopi. Pak B kali. Pak Bi Bambang kan? Pak Hotline? Subianto. Subianto kok Pak Bambang. Subianto Yes, Hotline. Iya, Hotline. Iya, betul. Hotline. Dulunya nama agensinya Hotline. Iya. Subianto. Iya. Subiakto ya. Pak B kita manggilnya. Pak Bambang, Pak Subiakto ya. Pak B panggilannya. Iya, Pak Pak B, Subiakto itu panggilannya Pak B. Iya, Iya, betul. iya. Betul itu. Iya. Aduh, saya jadi penasaran nih. Penasaran Tapi kan? dicemil apa dimakan berat? Jadi gini Pak ya. Itu ada link. Gue nggak bisa dipancing. Orang brand nggak bisa dipancing ya. Nah, gue tuh salah jeleknya gue kalau untuk branding sebuah produk, cuman ide-ide liar aja Pak, cuman nggak punya apa namanya support system kiri kanan Pak. Jadi gini. Salaman dulu. Salaman. Ditodong Oke. sama dia. Ditodong ya. Oke. Iya. Memang kita ada semacam Kasus Solusi itu PT Kasus Solusi Usaha Indonesia ada jasa konsultasi ada. Aduh, pulang yuk. Kok udah ngomongin jasa konsultasi, red card di ujung-ujungnya nih. Atau bagi hasil boleh lah. Boleh, kalau itu saya setuju. Ya, nanti Iya. kita mainkan ya. Iya. Udah aja kali podcastnya ya. Iya, bisnis kita mau ngomongin bisnis. Iya nih, sorry Udah nih guys, ini lebih Sorry menarik, guys. Sorry. Ini Cuan. lebih menarik. Gila, jahat banget. Jahat banget ya. Jadi artinya nanti kita bahas mengenai permakanan itulah. Iya. Ya. Iya, Jadi iya. kalau teman-teman misalnya mau tahu, coba aja makanannya kalau pengen untuk ngejaga badannya komen makan di bawah. Asik. Tetap nggak mau lewat. Iya, Tetap ngejagain. jangan, Kalau udah Pak. keluar, Kalau udah keluar. kan
ini bisa dipakai. Ya, karena Disclaimer dulu kalau nanti udah keluar. betul. Karena gue bilang bahwa ini sebenarnya makanannya udah common, udah banyak, cuman belum ada yang melakukan positioning ataupun branding yang kuat terhadap produk ini. Kalau memang Sayang banget ini. iya. Kalau orang-orang udah praktisi sih dari 2010 ketemu orang banyak, jadi nggak heran. Ya nggak heran kalau tentang positioning, tentang ini. Iya Pak. Udah paham nih beliau nih. Dikit-dikit Pak, dikit-dikit saya belajar dunia branding, dunia marketing. Karena dulu zaman SMA tuh pernah dikasih buku sama kakak sepupu. Dari SMA tuh udah tertarik baca bukunya Pak Reynald, Membidik Pasar Indonesia. Pak Reynald Kasali. Tuh. SMA tuh. Oh begini, oh marketing gini, oh branding gini, oh diferensiasi begini, oh udah mulai paham dikit-dikit lah, dikit-dikit aja tapi kulitnya doang. Ya kan tinggal ditajemin kalau Iya. IQ sama EQ-nya udah nangkep kan. Amin. Udah enak tuh Amin begitu aja. kan. Amin Pak, amin Pak. Nggak heran loh. Maksudnya dari zaman muda, zaman seleketep. Ya jangan seleket. Iya. Zaman itu kan. Iya udah. Artinya apa sih sebenarnya? Nggak ada Pak. Jadi Seleketep itu adalah lawannya si Prikitiu. Kan Sule Prikitiu kan. Iya. Ketika dia berhasil mengerjai saya kan dia selalu Prikitiu. Iya. Nah di episode 3 tuh sutradara bilang nih kayaknya perlu ada tandingannya nih buat ngelawan kata Prikitiu. Harusnya kan mungkin kata-kata kasar gitu gitu kan. Iya. Apa ya sutradara tuh bilang Seleketep. Hah apaan tuh? Udah ikutin aja kata dia gitu. Oke. Aneh banget nih mulut kayaknya masih kaku kan dengar kata Seleketep. Udah repetisi juga ntar kemakan sama penonton. Betul. Repetisi kemakan. Akhirnya bener kemakan. Itu. Terus gimana nadanya? Zaman itu ada jargon-jargon khusus. Oh, ada awalannya tuh habis Iya, dikerjain sama Sule, Iya. ngomongnya, "Wah, bercandanya jelek. Seleketep." Clipper lagi. Eksploitasi terus. Iya. Kenalin dong. Nah, Dari budak engagement. oh iya siap. Saya juga sekarang juga budak engagement kok. Saya sekarang juga mau nggak mau Pak, mantau Iya. engagement. Gede sekarang ya. Ya alhamdulillah Mantap. Pak. Alhamdulillah bulan ini 24 juta yang mampir insight-nya ke kita Pak. Alhamdulillah. 24 juta insight-nya, bos. Kalau nggak salah ya, coba saya lihat lagi ya. Siapa Ini- tahu udah berubah. Coba. Bentar ya Pak. Ujung tombaknya di manajernya nih. Wih. Mindsetnya jangan cuma maaf, mau Pak. transaksional uang-uang doang, harus bisa monetize nih. Pak 25,1 ternyata Pak. Oh pakai minta maaf deh, sombong juga ya. Enggak Pak. Tadi merasa kayak sorry ya tadi kerendahan gitu. Tadi kan ya. 24. Iya kan 25 naik sejuta. 25 dengan jumlah follower cuman segini Pak. Iya makin sombong itu namanya. Enggak. Lu mau Enggak, pasti Pak. lu ujung-ujungnya lu mau nyindir gue. Bapak kan 600 ribuan. Iya, cuma kan Coba insight-nya berapa sih? ya jadi apa Pak, mana tadi kita? insight-nya berapa? Kita bikin kontroversi lagi yuk. Pak, Kok nanti di komen lagi loh. Iya betul. Motong pembicara. Iya, betul, Jangan betul. loh. Iya. Ini berapa? 15 juta. 15 juta followers? 600 ribu. Oke. Lu lihat nanti ya. Gue bikin terobosan ya. Gue lagi males bikin aneh-aneh gue nih. Nanti gue bikin aneh-aneh. Jangan pakai roid lah kalau kata gua mah. Kalau kata gua mah jangan. Ya, itu udah salah satunya. Neti aja lah. Iya udah. Itu salah satunya. Tahu gua. Tahu kan mau ngejar 25 juta kan? Iya, Pak. Tapi jangan pakai roid Ya amat udah. lah. TRT sama peptide boleh lah ya. Nanti ada gamenya tuh urutannya. Jangan dibocorin ya. Tapi nggak apa-apa lah lu mancing ya. Dari mulai neti sama not neti. Nanti baru tuh gue senggol dokter yang jualan peptide sama roid. Banyak Pak, memang. Oke, jadi itu agak serem ya. Jadi di konten gue yang ini Pak ya. Yang ilegal. Ya, Baru ya, ntar ya, jangan ya, kaget ya. tiba-tiba 26 juta. Kan Stephen Wongso meskipun caranya gadungan ya. Aduh, Stephen Iya kan Wongso maksudnya kan dia kan lagi. pasti kan dapat traffic tuh. Iya, ada Ya kan? foto saya sama Stephen Wongso berdua mana? Oh berarti lu support tentang orang gendut itu. Pak, jangan gitu Lu, Pak. buktinya Ada. lu buktinya koalisi. Ini bukan koalisi, ini pada saat tabayun Pak. Jadi pada saat dia konten binatang, orang gendut sama dengan binatang, semua konten kreator menyerang. Semua konten kreator menghujat dia, tapi tidak ada yang ngajak ketemu dan bertabayun. Keren. Saya DM dulu, DM tidak direspon. Iya. Habis itu baru saya bikin konten react dengan kata-kata pertama adalah Stephen Wongso, ayo kita ketemu. Saya kejar terus sampai akhirnya ketemu, kita kasih paham bla 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 bla. Bisa dengan kedamaian. Ternyata bisa. Jagalah hati, bener. jangan kau nodai.
Dapat Clippers Ramadan nih. Waduh, lu masih lama Pak, tahun depan Pak. Ya kan kita tampung dulu. Oh iya. Akhirnya ketemu. Tapi Akhirnya kita ngobrol. apa? Nih ya tanggung lah kita bahas aja dikit buat edukasi ya. Iya. Kan kalau orang lihat di sini hanya kasat mata ya. Iya. Sepertinya kalian sekubu. Oh tidak. Enggak. Contohnya doang, kasarnya doang. Iya. Kenapa? Karena termasuk elunya yang pro kurus. Itu dulu tuh. Kan lu akan ngarahnya ke pro kurus Mas ujung-ujungnya. Ya maksudnya kelihatannya kan dengan edukasi, mindset diet, obesitas 80% itu orangnya males. Betul. Kan vibes-nya pasti kan ke sana. Iya. Jadi begitu kalian kelihatan satu frame, berarti Anda menyetujui dan menyepakati, kasarnya gitu. Oh sebenarnya ini sebelum ada konten-konten saya yang mengajak ketemuan si Stephen Wongso. Pada saat itu saya juga geram lah ya dengan apa tindakannya. Saya ngajak, ayo kita ketemu bahwa orang gendut tuh begini. Dan konten lu itu tidak menggunakan kaidah-kaidah perkontenan yang baik lah. Tidak ada keresahan setup punchline-nya nih, nggak ada. Punchline-nya mana? Orang nih nunggu. Ketika tidak ada punchline-nya, itu yang akan jadi salah paham. Ayo kita ketemu. Karena ruang komen untuk melempar opini terlalu sempit, akan besar kemungkinannya malah jadi salah paham. Ayo kita ketemu, kita bertabayun, kita berdiskusi. Itu kita bikin sampai 3 konten, belum ada respon sama dia. Nah malamnya dia syuting Om Ded, syuting ya belum tayang, baru dia menghubungi, maaf om, yuk kita ketemu. Akhirnya kita ketemu. Nah kenapa saya ngajak ketemu? Karena awalnya nggak mau. Gue kan gak ada konten react Pak. Bapak kalau lihat ke bawah nih saya nggak ada main konten react. Saya sedih aja gitu. Banyak konten kreator malah memanfaatkan algoritmanya dia, jadi menghujat dia juga tanpa solusi. Padahal kan kita kasih solusi. Siap. Ya kan? Siap. Clipper bukan ya? Oke. Boleh, bisa masuk. Semua pokoknya gue akan eksploitasi ya. Nah akhirnya dari situ gue berpikir nih, saling lempar gini, apa ujungnya, apa mau apa. Akhirnya yuk kita ketemu. Nah akhirnya ketemu inilah kita ngomong bahwa dengan cara memotivasi orang seperti itu, apakah banyak yang ikut? Kalau lebih banyak dari lu, ayo buka-bukaan sama yang termotivasi dengan cara gue bilang. Ayo banyak-banyakan mana nih? Dengan cara lu keras begitu, dengan cara gue yang positive vibe, ayo banyak-banyakan. Gue banyak nih, ada cewek yang udah turun 20 kilo loh. Gue bisa tunjukin datanya. Berapa banyaknya ada, lu mana? Iya, memang ya era banyak juga yang di industri yang berbeda ya, kayak misalnya kripto atau mungkin finance lainnya. Ya memang dengan gaya-gayanya keras juga kelihatannya memang diterima. Tapi khawatirnya ya sebenarnya oke aja, karena ada juga influencer sehat atau yang obesitas menuju hidup sehat yang keras tuh ada, tapi tidak ada kata-kata kasar. Tidak ada yang menyudutkan, yang menghakimi. Keras ada Bang Derek itu, woi gendut, olahraga lu gendut, jangan malas lu gendut. Tapi ya diterima karena tidak ada yang kasar gitu loh. Sama yang lari ya? Yang Bang Mana yang nyindir kan juga sebenarnya sarkas kan. Ada sarkasnya, ada pola sarkasnya. Kalau ini kan nggak ada pola sarkas. Yang polanya dia itu kan nggak ada, bener-bener straight. Gitu. Terus jawaban dia apa? Ya dia memahami dan menyadari kesalahannya. Mohon maaf. Salah, dia sadar dia salah. Dia sadar dia salah. Dia tidak ada perdebatan argumen apapun. Ya saya salah, saya tidak memikir sejauh sana. Dia hanya memikirkan yang seperti yang diomongkan sama Om Ded, bahwa dulu dia digituin sama bapaknya dan dia menggitukan ibunya berhasil diet. Ya kan? Tapi nggak bisa semua. Nah makanya, ya itu untuk keluarga lu aja intern. Kan kita nggak lu, maaf. Kan gue nggak ngebinatangin lu. Kenapa lu jadi ngebinatangin kita? Ya itu keluarga lu aja. Nah itu aja sih. Nih sekalian kita bahas efek dari turunan monetisasinya kali ya. Sekalian aja nih. Tapi mungkin gue nggak pengen ke Stephen Wongso-nya lagi. Tapi masih turunannya. Yaitu ini kan dia menjadi brand ambassador sebuah suplemen. Udah nggak? Nah, baru mau gue tanyain. Udah enggak ya? Udah. Sekarang di bio-nya udah enggak ada namanya. Itu dia tuh. Udah ada namanya tuh karena ada strategi marketing untuk kalau dulu kan ngerapihin PR-nya atau gimana nih? Jadi gini, kalau dulu kan ada di bawahnya dia part of brand itu kan. Iya. Nah, sekarang udah enggak ada di bio Instagramnya dia. Iya. Tapi memang pada saat malam itu saya kesana ke rumah, ketemu sama Stephen Wongso. Ketika kita udah diskusi sudut pandang, dia bilang, Mas, Om, aku mau nanya dong soal kontrakku sama brand ini gimana menurut Mas? Apakah mereka akan menempuh jalur hukum? Lu kontrak? Iya. Ada poin di mana harus bersikap baik karena lu adalah muka dari brand itu? Ada. Nah, ini yang sulit.
Apakah akan lanjut ke ranah hukum atau apa nggak tahu. Cuman dan dari brandnya juga kan udah sempat klarifikasi kan, memaafkan tapi tidak membenarkan hal itu dan akan mengevaluasi pihak Steven-nya gitulah. Sekarang udah nggak udah. Oh itu dia tuh. Pasti kalau gitu kita bahas aja sekalian dikasih solusi kan. Memang ini ranah pembahasan kita dan DNA kita dari awal sampai sekarang. Kalau misalnya seperti itu, mungkin istri lu kan juga ini ya Mas, ngerti tentang MOU kan kontrak kan karena megang talent management lah anyway. Itu berarti kan pemutusan kontrak atau bisa dibawa ke ranah hukum. Tapi kalau dimaafin berarti kontrak putus aja, udah gitu selesai. Tapi kalau mau ke ranah hukum bisa banget itu. Bisa banget. Iya, itu agak ngeri-ngeri tuh. Ngeri-ngeri sedap itu. Iya. Terus bagaimana dengan kondisi misalnya di luar dari industri fitness? Kayak misalnya Hey Mel, ini contoh doang nih. Gue nggak lagi bantuin buat ke sana gitu ya. Aman, Hey Mel mah aman kok. Iya, misalnya contoh. Udah gemuk lagi. Naudzubillah contoh doang. Itu bisa juga kontrak putus. Bisa jadi. Bisa jadi karena kan Hey Mel make gue karena body seperti ini. Ada story dari obesitas ke badan sekarang. Itu bagus story-nya tuh. Story itu kan yang dibawa, yang dibikin Hemel melirik kan. Iyalah. Ketika tidak ada story itu kan pasti juga Hemel tidak akan melirik. Dan ketika sudah melirik dijadikan amin jadi BH. Terus tiba-tiba gendut lagi ya artinya rusak dong citranya. Pelajaran yang bisa kita petik teman-teman semua ya. Ini buat adikku Steven. Aman sudah Iya maksudnya ini dan kawan-kawan ini buat gue sendiri juga sih nasihatnya gitu ya. Jadi kalau ketika kita sudah ada urusan kontrak dan lain sebagainya, apalagi ada badan hukumnya gitu kan, itu agak hati-hati. Untungnya mungkin kalau gue sih ya ngelihat dari figur foundernya sih baik, kekeluargaan banget sih. Ya sama gue juga kita ngobrol di chat-chatan juga baik gitu ya. Jadi ya untungnya dapetnya kayak begitu. Cuma akhirnya jadi gampang kan ketika dapat yang foundernya adalah legal oriented, kelar loh udah. Kelar Pak. Nggak bisa kita bawa ke hukum. Nah, itu yang jadi persoalan tuh. Ngeri. Siap. Nah, kalau kita lihat dari akunnya apa segala macamnya, berarti sekarang ada edukasi olahraga juga ya? Enggak juga? Ada. Kan tadi mindset. Nah, sekarang yang mau coba didalamin adalah apakah hanya mindset tapi memang isi bukunya dan implementatifnya lah. Gini, diet itu kan banyak banget ya. Ada diet A, B, C, D, F, G sampai Z. Caranya kadang-kadang saling bertolak belakang, kadang-kadang saling menyalahkan nih si fanatik diet A sama fanatik B. Kok pakai nasi katanya lo diet? Diet gue masih boleh pakai nasi kok. Kayak ada yang gitu-gitunya kan Pak. Tahu. Lah diet kok makan daging, sayuran lah. Diet gue emang pakai daging. Ada kan kayak gitu-gitu. Nah, yang sekarang banyak beredar di masyarakat kita itu hanya ngejelasin teknisnya aja Pak. Teknis diet A ini, teknis diet B ini, teknis diet C ini, teknis diet Z begini. Tapi about mindsetnya mereka jarang ada yang ngasih. Ya menarik nih. Bahkan gue pernah ikut diet berbayar belasan juta, tapi dia nggak ngomongin mindset Pak. Mereka hanya ngomongin Mas pagi ini makannya ini ya, obatnya diminum segini ya, Mas seminggu ini kita detox ya. Ini caranya begini-begini ya, minggu ketiga kita baru begini ya Mas. Belasan juta, tapi about mindsetnya enggak Pak. Begitu itu selesai, targetnya berapa? 20 kilo, 30 kilo, mental lagi. Akan lepas. Makanya di sini di buku gua kuatin mindsetnya dulu. Ayo mindsetnya, perkara teknis dietnya terserah lu mau nyaman yang mana. Oh jadi boleh campur-campur gitu ya? Silakan, karena bicara soal diet ini kan kita nggak bisa bilang diet A paling bagus, diet B paling bagus, karena nyaman atau tidak nyamannya ini banyak faktor. Faktor gender bisa jadi, faktor finansial bisa jadi, faktor pekerjaan jam kerja gue shift-shiftan, gak mungkin gue pakai pola yang ini, bener nggak? Iya. Tolak ukurnya banyak banget Pak. Tapi soal mindset harusnya bisa sama. Setuju nggak? Oh setuju. Coba yang lu pakai apa Mas? 2 hal ya. Satu yang mindsetnya, satu lagi yang pola makannya. Nah ini biar bisa dicontek lah. Detailnya sebenarnya ada di e-booknya beliau ya teman-teman ya. Tinggal klik aja link yang ada di deskripsi atau mungkin ada di caption. Lu tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Nanti tinggal gas aja langsung beli gitu ya. Nah penasaran 2 hal tadi, mindsetnya yang salah satu bocoran lah, yang nanti kalau teman-teman bisa lihat di e-booknya itu sendiri. Dan yang kedua, terus pakai yang mana secara pola diet, pola makan ya? Pola diet yang gue pakai ini adalah pola yang sederhana banget sebenarnya. Pola yang gue diskusikan sama teman-teman, ada teman dokter gizi, bahwa ini yang mudah di copy paste juga sama teman-teman lainnya. Yang pertama adalah stop gula. Stop gula, stop cemilan maupun manis maupun tidak manis, stop. Karena kayak keripik singkong nggak manis,
Tapi kalorinya gede Aduh, banget. Tepung lagi ya. Gede banget. Dan yang kedua intermittent Tepung fasting. Ya, tepung kan? Keripik singkong sih enggak, kan Enggak dia ya? diiris. Oh iya sih. Diiris Oke lah dia. anyway. Terus? Yang kedua adalah intermittent fasting. Intermittent fastingnya nggak yang aneh-aneh, kita mainnya yang simpel-simpel aja, yang di 16 jam puasa, 8 jam boleh makan, 16-8. Oh, oke. Kita nggak sulit ya? nggak sulit, kita makan di jam 11 siang pertama, terakhir nanti di jam let's say jam 6 atau paling lambat jam 7. Kurang lebih itu. Makannya bebas, boleh apa aja, mau ayam goreng boleh asal tidak bertepung, mau tempe goreng boleh asal jangan bertepung. Tapi nasinya cukup 5 suap. Terkadang kita selama ini itu makannya tidak seimbang, Pak. Kenapa kita banyak obes? Makan kita tuh tidak seimbang. Lihat kita makan nasi uduk pagi. Nasi, bihun, orek balado kentang, sama telurnya cuma trit gitu doang. Artinya kan nggak seimbang, nggak balance. Nah, di sini kita pakai pola menu seimbang. Ada karbonya, ada proteinnya, ada seratnya. Tinggal jumlahnya tidak ada yang lebih banyak. Harus seimbang aja. Kalau mau, nggak kenyang segitu, tambahin sayurnya. Atau kalau bisa tambahin proteinnya juga. Gitu. Oh, seimbang ini maksud tuh berapa ada gramasinya nggak? Sebenarnya ada, tapi kalau buat teman-teman mengedukasi teman-teman, orang-orang gendut ini pasti malas, Pak. Melihat hitung-hitungan angka kalori segini, ini berapa gram. Makanya kita bikin cukup 5 sendok. 5 sendok tuh let's say kayak 100 graman aja sih. Enggak banyak. Ini kan 8 jam. Ini juga akhirnya gue jadi dapat insight tambahan ya. Gue punya pola intermittent fasting kan, beliau juga punya pola intermittent fasting gitu. Tapi misalnya 8 jam tadi deh, kita coba contohin. 8 jam bukan jam 11. Berarti 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jam 7 ya? Jam 7. Jam 7 malam tutup jendelanya. Nah, dari awal dulu kita bahas, itu aturan bukanya pakai yang mana apa segala macam itu ada rumusnya nggak? Makannya Jadi, apa dulu gitu? Iya. Apa aja. Tapi kalau bisa memang sebaiknya sayuran dulu yang dimakan. Oke, good. Untuk melapisi lambung dulu sehingga ketika karbo masuk tidak ada lonjakan glucose spike-nya itu kan. Iya. Tujuannya itu. Tapi selama kita masih ada olahraga, masih menjaga porsinya, masih oke sih. Oke. Di situ ada apa aja tadi? Nasi, karbo, protein, serat, nasi, lauk pauk dan sayuran. Oke. Nanti kita teknisnya detailnya abis ini ya. Misalnya masalah tepung digoreng apa sebenarnya kalau bisa jangan yang digoreng, kalau bisa. Cuman kita bicara Indonesia, Pak. Makanan yang tidak digoreng kayaknya kurang menyenangkan ya. Sebenarnya banyak tapi nggak top of mind. Garang asam ada, pepes ada. Kuah kuning apa yang di Sulawesi itu biasanya apa tuh? Ya apa sih namanya itu? Ya banyak kok gitu. Woku yang kuah kuning, woku. Banyak pilihannya, cuman nggak jadi top of mind kan. Kita lebih suka ayam goreng, ikan goreng gitu-gitu kan. Akhirnya ya kalau kita menyetop itu semua jadinya tidak enjoy. Dietnya tidak menyenangkan. Makanya gue selalu bilang makanan diet harus enak. Kalau tidak enak, percayalah jiwa-jiwa kita kan udah sering nemuin makanan enak nih. Si food hunting banget nih yang enak. Ketika dikasih rebusan apa, percaya 3 minggu bosen. Makanya supaya tidak bosen, kasih enak tapi kita main porsi ya. Seperti di mindset gue di awal itu, kita harus bijak terhadap kalori in, kalori out. Kenapa kita bisa gendut? Kenapa kita bisa obes? Karena kita tidak bijak memasukkan kalori dan mengeluarkan kalorinya. Innya lebih banyak, keluarnya sedikit. Itu basic banget tuh. Ketika kita udah tahu itu, kita udah sadar itu, kita akan bisa, makan gue segini ya. Tapi olahraga gue berarti harus gue banyakin nih. Atau apa? Bijak terhadap kalori in, kalori out. Setuju gak, Pak? Setuju dong. Sama kayak cash flow ya. Jadi uang masuk harus lebih banyak daripada uang keluar. Ibaratnya gitu. Robert T. Kiyosaki, cash flow kuadran. Iya. Bener nih. Ternyata bener deh. Bener-bener menyelami. Iya, dikit-dikit aja Pak. Dikit-dikit aja Pak. Kalau ini kan kalori masuk harusnya lebih sedikit ya. Betul. Atau imbang. Ketika kalau kita sudah ideal atau orang-orang ideal, itu kan balance sebenarnya. Kenapa menjadi gendut? Karena tidak balance. Dan di posisi kita sedang mau menurunkan berat badan, berarti harus tidak balance tapi banyak yang keluarnya. Ini sedikit, yang dikeluarinnya banyak. Gitu. Sehari berapa kalori manusia butuhnya? Around 1.800 sampai 2.000. Jadi nggak boleh lebih dari situ ya?
Oh, berarti kalori masuknya nggak boleh dari situ, nggak boleh melebihi itu. Iya, kalori masuknya ya. Betul. Karena kan apalagi misalnya nggak olahraga kan cuma ngandelin jalan kaki doang ya. Iya, jalan Pindah kaki. ke kantor, meeting apa segala Iya. macamnya, mikir gitu Iya. ya. Makanya di sekali makan itu tuh sebenarnya around yang gue bikin itu ya, pola itu around 600-an maksimal. Oke. Jadi kalau 2 kali makan let's say kan 1.200 sama ada cemilan di siang itu ada buah atau apa, itu masih boleh ya, berarti Oke. sekitar 1.500-an lah. 8 jam tadi kan gue dengar ada 5 suap tuh. 5 suapnya nasi. tuh total. Enggak, sekali makan. Sekali Oh, makan. sekali makan. 5 suap pagi, 5 suap siang, 5 suap sore. Berarti berapa centong tuh? 1 centong ya? Saya pakai sendok itu Pak, 1, 2, 3, 4. Oh, jadi ngambil pakai sendok ya? Iya, gue ke warteg juga abang-abangnya bingung. Pak mau nasi cuman dikit aja ya, 4 sendok. 5 sendok. Setengah porsi maksudnya. Enggak Pak, 5 sendok. Maksudnya gimana sih? 5 sendok Bapak ambil dari tempat nasi 1, 2, 3, 4, 5. Dia bengong. Gini doang makannya. Iya, tapi Bapak lihat sayurnya saya banyak nih. Oh. Sayurnya ada capcaynya gue ambil, cah togenya gue ambil. Nah, itu banyak. Oh, sayur kan tapi ada kalorinya juga, nggak apa-apa tuh? Ada kalorinya tapi masih oke lah, gampang dicerna juga. Oh. Beda. Kalori dari gula-gula karbohidrat itu Iya, beda, iya, Pak. iya, iya, iya. Beda. Oh iya, itu sampai seserius itu, guys. Gitu. Berarti lauknya jadi sekali makan 5 Suap nasi. 5 suap nasi ya, tapi bukan yang segunung juga kan? Bukan. Si sendoknya itu kan? Saya normal aja, Normal aja ya? normal. Kalau merasa kurang kenyang, banyakin di lauknya atau di sayurannya. Oke, terus berapa kali makan tuh dapat 8 jam? 2 kali, siang sama sore doang. Makan utama Oke. ya. Nanti siang around jam 2, jam 3 mau nyemil silahkan, nyemilnya buah. Kenapa nggak ambil 4 jam jendela makan ya? Jadi 20 jamnya puasa, Mm-mm. 4 jamnya batal. Ini untuk gua atau untuk teman-teman yang mau diet nih? Justru nanya aja versi lu aja, Mas. Karena gue masih pengen menikmati aja. Oh. Nih, di mindset gue itu juga harus enjoy, jangan terlalu ngoyo. Kita akan berpikir ini jangka panjang, bukan jangka pendek. Kenapa? Karena jangka panjang sekaligus kita menguatkan mental kita, membiasakan diri terhadap pola ini. Oke. Agar pondasinya kuat. Karena kita menggendut pun kan tidak dalam 2-3 bulan, Pak. Kita Iya, sangat enjoy tuh dari 90 tuh kita nggak berasa enjoy, nikmati 115. Berapa tahun kalau kita tanya kita menggendut? Mungkin bisa 2 tahun atau 1,5 tahun. Lalu kenapa kita kalau ngurusin badan harus cari cepet? Saya nggak suka Bapak ekstrim-ekstrim diet ini. Ini bagus. Kita menggendut pun juga dengan pola yang nyaman ya. Nyaman. Tanda kutip ya. Kita nggak berasa kok. Iya lagi. Tiba-tiba celana jadi nggak muat, celana baju pada nggak muat. Ternyata begitu. Nah sekarang kita nggak usah mikirin cepet dalam nurunin, nikmati sekaligus membentuk habit baru. Diharapkan ketika ini programnya lama lebih nancep gitu daripada programnya sebentar. Gue kena banget loh. Maksudnya makanya kenapa gue disclaimer di depan kan jangan contoh gue ya. Karena waktu itu kan gue ngejar cepet. Betul. Karena gue muncul tiap hari kan. Kayak lu ngeliat orang tiap hari aja kan, ketika berasa untuk diet kan karena sering lihat jadi kesannya nggak ada perubahan. Betul. Ya kan, makanya gue ngejarnya itu. Iya. Gue nggak mau benarkan mindset gue ya. Iya. Ini pola ekstrim gue aja ya. Mungkin gue juga dijewer juga mau Made Rai ini waktu itu kalau dia tahu ya. Nah akhirnya gue coba nanya mau Made, dijelasin detail. Tapi yang gue tangkap izin Om Ade ya tentang si yang makannya itu aja yang buat buka apa namanya intermittent. Ya intermittent ya. Terus gue mikir lagi. Ini bukan Om Adenya yang gua nggak terima ya, tapi memang guanya bandel aja. Wah, kalau gitu gue pakai aja di 1 jam makan. Fret, langsung. Omat. Iya. Aduh. Nah makanya, tapi memang ya itu pilihan gue saat itu. Teman-teman jangan dicontoh. Pilihan. Nah, jadi artinya 8 jam juga bisa ya? Bisa. Tapi ya harus diimbangi juga ada olahraga ya. Nah di pola diet di pola diet gue ini olahraganya adalah yang bisa lo lakukan besok, yang lu sukai dan lu bisa melakukannya setiap hari. Apa itu? Apa aja. Oh gitu. Karena kalau kita ngomong ke teman-teman gendut, olahraganya berenang ya. Berenang capek om. Olahraganya apa? Nge-gym, bangun massa otot. Nggak ada duit buat bayar member, buat ke gymnya. Dia punya obstacle lagi untuk menuju ke sana. Jadi kalau ditanya olahraga apa? Yang lu bisa lakukan besok, yang lu sukai, yang lu bisa lakukan tiap hari. Clipper lagi. Banyak banget ya Clipper. Nah, karena gitu Pak, gue paham banget obesitas itu memandang olahraga seperti apa. Dan lu pakai jalur mana Mas? Gue awal jalan kaki Pak. Gue cukup pakai sendal, buka pintu rumah pakai sendal, jalan kaki gue 30 menit. Oke. 30 menit orang Indonesia itu rata-rata 2,1 kilo Pak.
Nggak perlu jogging-jogging kecil. Bertahap, nantinya iya. Tapi nikmatin aja dulu fase itu. Keterbiasaan itu kita bentuk sampai dengan sendirinya kayak gue perlu nambah dosis deh. Jadinya kelari, baru mulai angkat beban. Makanya saya agak sebel tuh sama komen-komen, "Bang kok lari sih bang, bagusan bangun masa otot kan." Enggak, saya lagi nyontohin teman-teman obesitas. Nggak harus ke tempat gym karena obstacle-nya tuh beda komitmen lagi lah. Iya. Karena gue pengen nge-gym sebenarnya tapi nggak diizinin sama bini gue. Karena dulu 2 kali gue nge-gym jadi donatur pak. Bayar setahun, aktifnya sebulan. 11 bulan donatur kan. Iya. 2 kali gue kayak gitu. Makanya sekarang bini gue enggak. Cari yang gratisan aja. Ya udah jalan bagus. Sekarang lari. Paling angkat beban itu kettlebell olahraga di depan rumah. Kebetulan tetangga depan rumah ada Pak Bowo. Dia sudah bermain kettlebellan, nonton YouTube udah lebih dari 2 tahun lah. Jadi ngerti basicnya segala macam. Diajarin sama dia. Terima kasih Pak Bowo, I love you. Keren. Kettlebellnya gue liat udah 30 kilo tuh ya. Iya Pak. Itu mainnya coba di play dong. Shake kanan kiri atau enggak. Ini nggak main. Ini lagi perumpamaan bahwa gue turun 30 kilo seberat ini ya. Oke. Berarti kemarin tuh gue kemana-mana bawa beban 30 kilo seberat ini loh. Oh iya. Itu lagi pakai perumpamaan. Iya juga ya. Iya pak. Wah mantap. Berat banget sih pak. Ini berat banget ternyata 30 kilo kalau kita bawa jalan kemana-mana tuh. Iya. Pegel pinggang tuh sebenarnya. Dan kulitnya ngegelambir nggak? Pasti. Kalau itu pasti tidak mungkin tidak. Jadi kan ada yang bilang katanya dia operasi kalau mau hilang. Kalau ada uangnya. Jadi sekarang nggak gelewer-gelewer gitu? Gelewer pak, ini kalau bapak buka mah gelewer pasti. Oh iya? Ada. Bisa tanpa operasi, tapi kan harus diisi sama ototnya lagi, dikencengin otot. Tapi kan itu lagi beda komitmen lagi. Ya kan, bisa tidak gelambir tapi diisi otot. Ketika sudah mau ngisi otot, makanannya harus dijaganya benar-benar. Iya. Polanya udah beda nih. Komitmennya udah beda nih. Bulkingnya naikin pakai karbonnya tuh kan pasti harus kayak gue banyakin nasi putih lagi. Jadi kesana lagi tujuannya. Terus susu protein tuh tapi diet lagi ntar ujung-ujungnya. Nah itu udah beda-beda paham lah. Nah itu belum gue dalamin. Saat ini gue bilang belum kepikiran sampai sana karena gue juga belum kepikiran untuk menjadi badan-badan berotot. Karena ya gue melihat teman-teman obesitas kalau gue nanti berotot, nantinya dia akan nggak ke-reach nih kalau Om Eri udah segede itu. Kebayang gak maksud gue? Maksudnya naik lagi, berat badan naik lagi gara-gara masa ototnya kan? Nggak, tapi kalau gue menjadi berotot, orang yang obesitas tuh jadi kayaknya gue nggak bisa kayak Om Eri deh. Kalau di badan gue sekarang tuh kayaknya gue bisa deh turun kayak Om Eri gitu loh. Masih kejangkau, masih reachable ya. Masih kejangkau kayak kok dia udah di step itu sih. Ya, bahkan nih tadi pagi ada yang DM gue kayak gini Pak. Sebentar ya. Mana dia? Bilang apa? Mas Eri, terima kasih sudah memotivasi saya. Saya awalnya nggak percaya. Oh, ada di story kok, ada di story gue. Coba, masih ada nggak story ya? Nih lucu nih, ada nih. Set. Nih, stop deh. Set. Coba. Baca Mas Eri, terima kasih ya sudah memotivasi saya. Saya awalnya nggak percaya hal gituan, tapi dengan adanya Mas Eri, saya percaya jadi saya lebih optimis dan semangat untuk nurunin 20 kilo. Oke. Wow. Terus saya nanya kan, gak percayanya gitu apa? Dia bilang gak percaya kalau diet itu benar-benar nyata. Dahsyat. Saya lagi proses berjuang banget nih untuk diet tapi selalu gagal. Selalu pesimis karena hal kayak diet gitu rasanya gak mungkin bisa. Tapi setelah ngelihat perubahan Mas Eri yang luar biasa, saya kembali optimis. Terima kasih Mas. Nah, haru ya begini ya. Haru Pak. Dan ketika gue udah jadi gede kan jadinya kayak gak ke-reach lah. Itu yang terjadi juga ketika gue melihat Om Ded. Dulu ketika dia ngeluarin OCD gue sempat ikut-ikutan. Pada saat badan dia belum seberotot sekarang ya, masih cabi kan waktu dia ngeluarin OCD itu kan. Gue ikutin, tapi ternyata kan dia cepet tuh, berotot. Begitu udah berotot, waduh kayaknya gue susah deh kalau mau jadi seperti dia. Ngerti gue. Ngerti kan? Nah sekarang ini gue terapin. Wih keren. Gitu. Kalau mau langsung detailnya, mungkin ngobrol atau terdekat ada offer nggak? Seminar atau apa segala macam. Kan ebook misalnya mereka udah beli nih. Iya. Beli caranya gimana? Klik aja link yang ada di deskripsi di bawah atau mungkin kalau lu ngeliat potongan dari Instagram lu cek aja informasinya ada di caption. Yes. Tapi kalau untuk mau ketemu langsung gitu ada nggak? Kan Anda udah motivator salam super. Ya paling kalau event di mana misalnya ada event? Enggak, belum ada event. Paling kalau mau lari-lari pagi saya sering Sabtu atau Minggu ada di GBK. Oh, jam 6, setengah 7 itu. Oh, rutin di sana ya? Enggak, kalau Sabtu Minggu biasanya iya, tapi enggak rutin juga. Biasanya gue ngasih tahu di malam sebelumnya, besok GBK asik nih. Nah, ntar ketemu sama teman-teman di sana. Oke. Gitu, ketemu di Patung Soekarno ya. Oke.
Kan ada juga tuh ya Hyrox-nya atau tempat gua nggak tahu istilahnya apa ya. Punya Hyrox Camp. Iya, Evolin kan? Sponsornya situ. Oh, yang di dalam yang di stadion utama. Stadion utama. Iya, nggak tahu deh. Iya. Ada, cuman nggak tahu kalau itu Ada sih ya. Iya, gua nggak tahu itu memang disewa sama Evolin, sama Evolinnya atau memang ada event-event tertentu. Ya kayak ada event-event tertentu yang gitu-gitu. Iya, capek banget itu. Iya. Gue ngeliat tuh, gue cariin, oh ini ada Evolin, tapi ada yang nggak ada tuh. Apa tuh? Stephen Wongso. Waduh. Pas gue cari, kok nggak ada? Memang pas ke situ nggak ada kali. Nggak ada. Bukan. Nggak ada lagi. Iya, ini udah lama kan. Udah lama kan, bukan baru-baru ini kan ya. Ya Pak ya. Duh, saya nyapuin nih udah lama kan. Ya, bisa jadi kan? ya. Iya. Itu kayak 3 bulan lalu kan. Iya. Loh. Ya, siap. Kalau teman-teman misalnya mau ngobrol langsung lu silakan DM apa segala macamnya, kita jadikan seperti Tirta yang katakan adalah menuju Indonesia Atletis. Yes. Nah, Tirta itu kayak Dokter gitu. Tirta kan gayanya keras kan. Nah, gue gayanya santai-santai. Semua punya pesona, semua punya caranya masing-masing, dan orang pun juga ada yang bisa dikasih tahu baik, ada yang bisa dikasih tahu keras. Tinggal caranya yang baik seperti apa gitu. Terakhir deh, bocoran ada nggak? Next mau ada di mana? Mungkin ada apa film lah atau apa misalnya? Oh nggak ada Pak, nggak ada Pak. Nggak ada, gue ngalir paling yang produk itu tadi Pak. Produk makanan ya berarti ya? Makanan Pak. Ih, gue jadi penasaran deh. Kita tunggu nanti produknya. Iya Pak, kolaborasi kita Pak. Oh siap. Aduh. Kita omongin, kita kolaborasi yuk. Ayo Pak. Iya. Ayo Pak. Nanti abis ini kita ngobrol. Ayo Pak. Boleh. Soalnya kelihatan dari tadi pola 5 tuang. 5 nasi, 5 sendok. Iya. Berarti memang terstruktur tuh. Terstruktur Pak. Waduh, dan berarti kita siap kita komit kalau misalnya udah kolaborasi sama saya, kita langsung tuju aja tuh siapa yang mau kita nanti gantikan perannya, yang warna kuning misalnya. Warna kuning apa nih? Mau kita langsung susul apa nih? Target apa nih? Catering makanan kah atau apa kan? Pak. Aduh Pak, beda bukan ke sana, bukan beda. Oh, bukan. Beda. Bukan bentuk catering. Bukan. Tenang. Cemilan ya berarti cluenya ya. Ya bisa dibilang iya, bisa tidak. Wah. Bisa iya, bisa tidak. Fitbar ketar-ketir nih berarti nih. Waduh Pak, Bapak udah langsung nyari ini ya, SWOT analisis ya. Pak, jangan jauh-jauh dong. Iya. Ya kan tinggal pilih kalau misalnya catering. Yellow Fit, Yellow Kitchen itu atau tapi itu bagus. Yellow Fit itu bagus. Ya kan? Saya pakai itu di awal-awal dan ya itu tahu 5 sendok kan sebenarnya polanya dia nasinya segituan, Pak. Oh, 5 sendok lebih dikit lah kalau dia. Tapi dia state 5 sendok? Enggak. Dia enggak state. Cuman kalau dikira-kira kita mau ngambil sendiri itu kira-kira 5 sendok. Gue belajar dari situ. Kan gue sempat di awal-awal 3 bulan pakai itu. Enggak apa-apa juga kalau bukan merasa saingan sih. Ini kan sebagai naikin industri kan. Jadi kalau misalnya nantinya akan berjuang bareng sama Yellow Fit, ya nggak apa-apa juga. Tapi bukan kayak begitu modelnya. Bukan. Nanti lebih detail aja. Nanti lah. Masih record kameranya, Pak. Nanti aja, masih record. Nanti aja. Oh, masih record. Udah mati kayaknya. Masih, Pak. Takut saya. Siap, Mas. Siap. Thank you banget. Sama-sama, bagus nih insight-nya nih. Nanti kita lihat gebrakan-gebrakannya akan keluarin produk dalam waktu sekian. Pokoknya kalau udah ada di akunnya kasih solusi sama diri, udah mulai ngegoreng-goreng apa segala macamnya, ya berarti ada terjadi di dilian khusus ya. Amin ya Allah, amin. Kita lihat nanti. Siap. Terima kasih. Thank you. Kita kasih solusi.